Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, gimana keadaan kalian sekarang hari ini? Sehat. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita tentang materi baru, pembelajaran baru, angka baiknya kita berdoa dulu. Ya, satu orang masuk berdoa. Ya. Terima kasih buat teman kita yang telah memimpin doa. Nah, kita langsung saja ya. Materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu kecerdasan artifisial atau coding atau mungkin AI? Ada yang tahu? Belum. Oke. Kita Nah, sini kita akan belajar yang namanya literasi algoritma dan konten digital. Nah, pokok pembahasan kita yaitu pengolahan data dan menyusun instruksi. Tujuannya yaitu mengolah data dalam kehidupan sehari-hari dan menyusun sebuah instruksi. Kita sebenarnya ada dua komponen. Yaitu yang kedua produksi konten dan diseminasi konten digital. Cuman nanti kita fokusnya ke yang poin pertama aja. Pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengolahan data, terutama dalam konteks data scan dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional ada beberapa poin: pengolahan data dan penyusunan instruksi. Poinnya itu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, lalu algoritma. Ada yang tahu dari keempat komponen ini? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Belum. Oke. Yang pertama, berpikir komputasional secara dekomposisi, yaitu proses dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi subbagian masalah yang lebih kecil, sehingga data lebih mudah dikelola. Contohnya, dalam proses pelajaran, aktivitas pembelajaran. Contoh, Pak Guru ingin membuat tentang tugas untuk kalian. Contohnya membuat presentasi tentang sampah di lingkungan sekolah. Gitu. Itu sebuah konteks yang cukup besar. Maksudnya tugas yang sangat besar. Bagaimana kita mengelola itu supaya menjadi bagian-bagian kecil, supaya mempermudah kita, yaitu jadi kalau untuk dikerjakan sekaligus itu sebuah tugas yang sangat besar ya. Jadi kalau untuk memecahkan masalah itu harus dibagi menjadi subbagian supaya mempermudah kita. Yang pertama mungkin mengidentifikasi jenis sampah. Terus yang kedua menghitung jumlah sampah. Lalu yang ketiga menentukan sumber penyebab. Yang keempat membuat kesimpulan. Nah, jadi dari proses keempat ini menjadilah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tugas presentasi itu lebih mudah untuk kita kerjakan, gitu. Jadi dekomposisi ini merupakan suatu pemecahan masalah yang besar menjadi masalah-masalah kecil supaya meringankan kita untuk mengerjakannya.
Lalu yang kedua, berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Kamu tahu? Belum ya? Sebuah mengidentifikasi masalah atau pola bertujuan untuk menentukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Jadi contohnya pengenalan pola itu yang tadi kita sudah buat 4 komponen pemecahan masalah besar, yaitu sekarang pengenalan pola. Misal ini 9 apa ini? 9A ya. Nah 9A kita mau mengidentifikasi 9A ini sering mengkonsumsi jajanan apa di sekolah ini supaya langsung menimbulkan sampah di kelas misal gitu kan. Nah, kita identifikasi dulu dari keempat penyebab tadi. Ternyata 9A ini misal jumlah banyak sampah plastiknya, contoh yang pertama bungkus jajanan ringan kayak misal Big Bang gitu, terus ada gula-gula, mungkin ada botol air minum. Nah itu sebuah kelompok non organik atau sampah plastik ya. Nah lalu yang selanjutnya ada misal bekas sisa makanan sama mungkin sampah daun. Nah itu sebuah sampah yang organik. Jadi pengenalan pola itu dari situ kita sudah bisa tahu bahwasanya 9A ini banyak mengkonsumsi jajanan ringan kayak snack. Jadi sampahnya banyaknya ke sampah-sampah plastik gitu. Yang ketiga, berpikir komputasional secara abstraksi, yaitu menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengelolaan data tersebut. Contoh data mentah atau mungkin abstraksi ini yaitu sebuah data mentah yang kayak tadi, sampah plastik yang kita sudah identifikasi di kelas 9A ya. Kayak misal sampah plastik ada 45. Coba ditulis dulu, tulis. Nah itu nanti jadi bahan itu. Sampah plastik ada 45. Sudah? Sampah kertas ada 28. Sampah organik ada 32. Sampah kaleng ada 6. Dan sampah kaca ada 2. Nah, jadi itu sebuah abstraksi yang membuat data mentah. Jadi itu di semua itu dikelompokkan, dicatat, terus setiap titik semua itu dicatat, tiap titik, lokasi, jam, pada jam istirahat. Nah itu ini penjelasannya, itu gak usah ditulis. Nah, jadi itu terlalu rinci kalau kita semuanya kita catat. Kalau semuanya kita catat itu terlalu rinci. Misal dari keseluruhan sekolah ini kita jalan ke sana dapat sampah plastik ini, itu terlalu rinci. Jadi langkah abstraksi ini tidak butuh sedetail itu, hanya ambil fitur-fitur penting saja. Contohnya kategori utamanya itu sampah non organik sama organik. Jadi gitu. Kalau kita klasifikasikan secara dengan sampah yang tadi kita dapat, itu kita catat banyak sekali. Nah, jadi lebih gampangnya itu mengabstraksikannya, yaitu
mengambil contoh fitur pentingnya, yaitu dengan mengkategorikan sampah non organik dan organik. Jadi gitu. Yang ketiga, berpikir komputasional secara algoritma. Setelah melakukan dekomposisi, tahap dekomposisi, abstraksi, dan mengenal pola, kita dapat mengembangkan algoritma, yaitu menghitung jumlah dengan langkah-langkah yang sistematis. Gitu. Jadi contohnya tadi yang kalian sudah lakukan, yaitu mengklasifikasikan data, kayak misalnya tadi jumlah sampah plastik 45, sampah kertas 28, dan lain-lain. Nah, itu kita algoritmakan dia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui bahwasanya kita itu bisa melakukan perhitungan jumlah dari sampah-sampah yang kita identifikasi tadi. Jadi coba hitung deh, sampah non organik, yaitu tadi 45 ditambah 28 ditambah 6 ditambah 2. Nah, hasilnya berapa? Ya, betul. Siapa itu namanya? Nah, Putih. Tepuk tangan buat Putih. Nah, jadi kita tahu jumlahnya sampah non organik itu 81 tadi ya. Nah, sekarang yang organik. Organik tadi ada berapa? Sampah organik 22. Jadi kita bisa tahu banyak sampah mana yang sekolah kita ada di sekolah kita, gitu. Jadi tujuannya algoritma ini untuk mengetahui bahwasanya secara tahap tadi dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola. Nah, kita lakukan algoritma ini untuk mengetahui jumlah data yang kita lakukan identifikasi tadi, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ya? Nah, Pak Guru ada satu contoh untuk kita praktek untuk mengidentifikasi sampah-sampah ini dengan menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Cuman kalau Pak Guru ambil langkah-langkah ini terlalu ramah karena sedikit ribet. Nah, begini. Ini salah satu bentuk coding dasar gitu. Ini untuk mengklasifikasikan sampah yang tadi kita sudah buat. Cuman begini. Ini setiap produk yang kita mau identifikasi itu memiliki coding. Ini yang namanya coding. Gitu, kecerdasan artifisial atau coding. Gitu. Jadi kalau mau buat ini nanti waktunya kalian tidak cukup. Kita berapa jam hari ini? 1 jam ya. Nah, itu kita nanti nggak cukup. Jadi kita akan mempraktekkan, kita membuat contohnya menggunakan contoh yang lain supaya lebih mempercepat ya. Coba kalian di situ buka internetnya di Google Chrome. Sudah. Nah, cari di situ yang namanya Scratch. Ini. Buka Chrome. Dapat?
langsung masuk di poinnya. Nah, sudah dapat yang ini, klik. Nah, lalu kita pilih ini, menu ini, create. Klik aja. Nah, muncul seperti ini. Sudah muncul. Nah, kita akan membuat sebuah komponen sedikit kayak semacam permainan gitu untuk mengidentifikasi jarak tempuh. Ya, sama persis dengan tadi mengidentifikasi sampah plastik tadi dan sampah non plastik. Cuman kalau kita bikinkan ininya, kita aplikasikannya itu terlalu lama karena waktunya kita sedikit. Nah, sudah semua. Nah, kita buat ya. Pertama, kalian cari menu when, ada tanda bendera itu di menu event warna kuning ke orange itu. Dapat. Klik, tahan, tarik. Sudah? Sampai belum? Sudah semua? Lalu kita cari menu ini, X and Y di ini di menu sensing, tarik, tempel. Nah, itu kalian ubah ini, masukkan waktu tempuh, tanda tanya. Sudah? Belum? Di warna biru. Maksudnya dia Pak. Sudah? Lalu belum? Ganti misalnya. Bagus. Sudah? Nah, kalian selanjutnya cari menu variabel di bawah ini. Variabel ini di bawah. Sudah? Sudah. Kalian pilih ini, make a variable. Klik saja. Klik. Nah, muncul seperti ini. Sudah? Sudah. Tuliskan di situ ini, waktu garis bawah tempuh. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, kalian ini tarik yang menu set my variable. Tarik, tempel. Setelah itu kalian
tekan ini, ada kayak anak panah ke bawah ini, tekan. Pilih yang waktu tempuh. Ya, Belum, Mbak. sama. Sudah. Setnya Kita lanjut lagi. Kita buat menu aks memasukkan estimasi macet. Ini di menu sensing lagi. Tarik, tempel. pidana panahnya. Klik, Variabel. ganti. Anak panah. Pilih waktu tempuh. Sudah. Kalau sudah, kita lari ke menu variabel lagi. Cari tuh. AS. Tarik dia. Oh. Klik. Itu tuh. Masukkan estimasi macet. Pilih di situ. Masukkan estimasi macet. Sudah. Kembali ke menu variabel. Lalu kita pilih menu make up variabel lagi. Oke. Klik. Nah, ini tuliskan ini. Kemacetan. Sudah. Lalu kita tarik menu set kemacetan. Kita tarik, tempel. Sudah. Sudah. Oke, belum? Nah, kalian masuk di menu sensing. Kalian pilih answer. Ini tarik. Pak Guru lupa tadi. Tempel di 0 ini. Lagi. Satu lagi. Di bawahnya ini. Belum? Sudah. Nah. Sudah. Ah, masa kalah yang laki-laki nih. Ya itu. Apa ini? Nah. Jadi tahan. Tarik, tahan. Ini ada. Ya, tarik. Sudah semua? Lalu ke menu sensing lagi. Kita tarik lagi menu aks ini ke bawahnya. Tuliskan di situ waktu istirahat. Masukkan waktu istirahat. Sudah. Kita kembali lagi ke variabel. Lalu pilih menu make up variabel. Kita tuliskan di situ istirahat. Sudah. Kita tarik menu set istirahat ke bawah aks masukkan waktu istirahat. Gitu. Lalu kita ke menu sensing lagi. Cari yang namanya answer. Tarik, taruh di angka
nol ini kurang besar kan? Sudah. Kita ke variabel lagi. Pilih menu make a variable. Kita tulis di situ hasil. Kita tarik, taruh di bawah istirahat. Sudah? Ya. Kita cari menu operator. Sini. Sudah? Ya. Cari menu yang variabel tambah. Ini. Tarik, taruh di 0 sini. Sudah? Ya. Kita tambah lagi satu lagi. Tarik, taruh di belakangnya sini. Di kolom kedua, tempel. Sudah? Kita masuk di menu variabel. Sudah? Kita tarik yang namanya waktu tempuh. Kita tarik, kita tempel di kolom pertama. Jangan sampai salah. Tempel. Sudah? Lalu kita tarik lagi kemacetan. Tarik, tempel yang ke kolom kedua. Gak mau aku. Sudah punya guru. Tempel dulu. Lagi ulang. Nah, jadi yang itu. Terus Tarik sampai di warna putih. waktu Kanan geser lagi. Kanan. istirahat. Tidak di situ. Nah, di sini. Bisa. Kau banyak itu nih. Sudah? Nah, lanjut lagi. Cari menu site di ini nih, di paling atas. Sudah? Cari yang ini nih, yang nomor kedua.
Operator. Cari yang namanya join ini. Tempel di sini. Itu. Yang apel ini tulis waktu perjalanan Anda. Titik 2. Udah? Lalu yang banana ini kita isi lagi yang join tadi. Ini lagi gini. Udah? Nah, yang apel ini kita masuk di menu variabel. Tempel di situ yang hasil apel. Tuh. Terus yang terakhir ketikkan di situ jam. Sudah? Jadinya seperti ini toh? Ya. Ah. Ada yang ditanyakan? Jika sudah, kalian klikkan ini, mendirect di atas. Nih. Klik, sudah toh? Di sini si kucing ini bertanya, masukkan waktu tempuh. Misal, waktu tempuhnya kita terserah mau berapa. 40, ketika di situ 10. Lalu kita klik centang ini. Nah, lalu si kucing ini tanya lagi, masukkan estimasi macet. Misal 5 jam misal. Kita klik. Nah, masukkan waktu istirahat. Waktu istirahat misal 2 menit. 2 jam. Nah, jadi si kucing itu langsung memberikan jawaban. Waktu perjalanan Anda 17 jam. Jadi gitu. Sudah? 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 Ya, jadi ada beberapa memang ada nggak bisa karena ini aplikasi atau situs web hanya untuk yang biasa-biasa aja, nggak bayar. Jadi kadang dia error. Ini betul. Itu kan di situs. Bisa. Centang tuh. Bisa.
Dan cuma Ini nggak bisa. Sudah, Pak. kita tekan. Belum. Coba. Jadi memang ini kan aplikasi platform yang hanya disediakan secara gratis. Jadi memang terkadang dia error. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ya. Kesimpulannya apa dari pembelajaran ini? Seru. Seru. Menyenangkan. Bisa dapat pengetahuan. Jadi ini salah satu platform atau aplikasi web yang mengajarkan kita untuk melakukan sebuah kecerdasan artifisial untuk membantu kita bisa dalam sehari-hari atau mungkin pemecahan masalah. Kayak kita ini kan buat masalah penghitungan jarak tempuh kita, gitu. Kita bisa lakukan ini. Jadi ini secara AI-nya, secara digitalnya, gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kita sudah berapa menit? Sudah ya? Ya. Sudah? Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, mungkin itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian sehat-sehat. Supaya kita bisa melakukan pembelajaran ini kembali. Asik kan? Asik. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, di awal kita dibuka dengan doa, di akhir kita juga buka dengan doa. Ayo satu orang. Satu orang. Ayo. Nah, Tangan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk belajar. Dan terima kasih Engkau telah melancarkan kegiatan kami pada pagi hari ini, dan kami mau melanjutkan kegiatan kami. Amin. terima kasih Pak Mendo. Kita dalam doa. Nah, kita sudah ya. Nah, kalian bisa lakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi.